Mbak, kalian tengok dulu tulis yang disuruh ibu halaman 207 itu. Ini ada di situ disuruh. Terus yang halaman 210 kan tentang pembahasan yang berapa tadi? 207 yang disuruh itu halaman 210. Itu yang disuruh ibu pilgan apa esai? Kalau baiknya menurutku ya pilgannya dikerjakan, esainya juga, karena kan biar nilainya lebih tinggi gitu. Kalau kamu udah apa aja kamu kerjakan? Esai. Pada bahas apa, boy? Bahas tugas yang disuruh ngerjain di rumah. Oh, ingatnya udah nggak terasa ya mau buka puasa aja. Iya, udah lapar kali ini Bun. Pengen makan bubur. Juga pernah lah puasa waktu SD, tapi setengah hari. Kira-kira dapat pahala apa enggak itu? Nggak tahu juga. Itu kan dulu SD, kita masih belajar puasa. Kalau masalah itu enggak lah. Tapi teringatnya kan, aku pernah puasa tapi lupa baca niat. Jadi cuman itu, satu enggak ya? Enggak. Aduh, Tadi aku ada kan baca dalil kan. Katanya kalau nggak baca niat puasa, puasa kita nggak sah. Kalau nggak percaya, tunggu saya tunjukkan dalilnya ya. Lihat ini. capek-capek puasa nggak dapat pahala. Ya udah bro, nggak apa-apa. Tapi dari tadi jangan lupa bacanya ya. Iyalah, nggak akan terlupakan itu. Kalau soal pahala kita lumayan. Tapi kayaknya kalau udah kamu puasa kayak gitu lupa niat, kalau lanjutkan lagi apa enggak? Aku lanjutkan sih. Di antara kita ada yang tahu atau hadisnya yang lebih jelas lagi? Aku kayaknya pernah dengar ceramah Ustaz Abdul Somad di YouTube. Coba cek. Iya, aku tengok dulu. Mana itu? Nah, Aduh. Ada enggak? Aduh. Nah. dulu. Oke. Kan jaringanmu. Ini weh. Iya. Oke. Bagaimana kalau lupa niat puasa waktu malam itu? Setelah pengumuman, dia pun sholat tarawih, dia pun apa segala macam. Habis itu dia pun tertidur. Tiba-tiba azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Itu bangun. Begitu bangun, aku belum niat puasa tadi malam. Apakah boleh berniat puasa setelah azan subuh? Boleh. Mana dalilnya? Nabi bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah. Aisyah, ada makanan? Indakum syai'un? Ada makanan? Kata Aisyah, la, tak ada makan. Fa inni idzan shaim. Fa inni idzan shaim. Kalau tak ada makanan, kalau begitu abang puasa aja. Ada makanan Adinda? Tak ada bang. Kalau gitu aku puasa. Tengoklah Nabi. Nabi itu lembut. Aisyah, ada makanan? Tak ada. Idzan ana shaim. Orang sekarang ada makanan, tak ada. Kenapa kau tak masak? Ngakunya umat Nabi Muhammad. Nah, ini idzan shaim, karena tak ada aku puasa. Tapi ini dalam kasus puasa sunnah. Habis sholat subuh bla 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 bla, bla gotong royong pulang ke rumah, ada sarapan? Tak ada. Kalau gitu abang puasa. Tapi dengan syarat dari subuh tadi tak ada masuk apa-apa. Ini selama gotong royong 3 bungkus. Puspas. Gitu, kalau gitu abang puasa.
Puasa apa? Dalam kasus puasa sunnah boleh, tapi dalam kasus puasa fardu tak boleh. Jika seseorang berniat melaksanakan puasa di malam hari, maka niat itu sudah cukup. Dia boleh makan atau minum setelah berniat. Niatnya habis tarawih, nawulis saum yarhamkumullah. Apa kata Bilal itu mak? Entahlah. Nawulis saum, berniatlah kalian puasa, kata Bilal. Nawaitu sawmawadin an ada ifadhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tak perlu diucapkan. Emang tak perlu diucapkan, niatkan di dalam. Tapi bagi sebagian orang dia takut ragu-ragu. Aku dah berniat apa belum ya? Dah berniat apa belum ya? Dah berniat apa belum ya? Maka diucapkannya nawaitu sawmawadin. Bahkan dulu dinyanyikan pula nawaitu sawmawadin. Nawaitu sawmawadin an ada'i fardhu syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya tak mau ucapkan, ya sah, niat di dalam hati cukup. Tapi kadang orang tak percaya kalau di dalam. Buktinya suami-suami sekarang istrinya banyak tak percaya. Dibuatkannya teh manis sama istrinya, ngomong dong bang, speak up. Iklan Sariwan. Bismillah, Ustadz saya ingin tanya. Saya hendak saum Ramadan, tapi saya lupa niat. Dan saya sahur pada saat malam, pada saat waktu sahur. Sedangkan mazhab yang saya yakini tidak sah. Apakah saya merubah keyakinan mazhab lain saat itu juga? Tidak ada perbedaan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. 4 mazhab sepakat bahwa niat puasa wajib mesti sebelum azan subuh. Mau pindah mazhab mana? 4-4-nya sepakat. Hanafi paling tua, Maliki nomor 2, Syafi'i nomor 3, Hambali nomor 4. Sepakat niat puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar. Besok ibu-ibu yang punya hutang puasa, adik-adik saya mahasiswi yang punya hutang puasa kemarin 7 hari, besok puasa Asyura, Tasu'a, niatnya puasa qadha. Siapa yang puasa maka otomatis dia dapat 3 besok. Pertama, qadha lunas 1 hari. Kedua, dapat puasa hari Senin. Ketiga, dapat pahala puasa Tasu'a. Tasu'a 9, Asyura 10. Maka besok niatnya 1 saja, niat puasa qadha. Kalau niat puasa qadha dapat 3. Tapi kalau niat puasanya puasa Muharram, puasa sunat, tidak dapat wajib. Niat puasa wajib dapat sunat. Niat puasa sunat tidak dapat wajib. Nah, udah paham kalian kan apa yang dijelaskan di dalam video tadi itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum ketika kita lupa berniat untuk melakukan puasa? Dalam mazhab kitab Imam Syafi'i dan jumhur ulama mazhab Maliki dan juga mazhab Hambali, bagi siapapun yang tidak berniat di malam hari atau tidak ada menginapkan niat di dalam hati, maka puasanya tidak sah menurut jumhur ulama. Sebagaimana dengan hadis yang diriwayatkan oleh Habsah Ummul Mukminin radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak berniat puasa di dalam hari sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad. Dalam hadis tersebut sangat jelas bahwa orang yang tidak niat puasa fardu di malam harinya, maka puasanya tidak sah. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita betapa pentingnya niat dalam setiap ibadah, termasuk puasa. Sebenarnya termasuk puasa dan niat di tempatnya di dalam hati, dan sebenarnya tidak perlu dilapaskan atau tidak perlu diucapkan,
Cukup dalam hati sudah cukup. Adapun masalah mengucapkan niat ini hanya untuk orang-orang yang ada kebimbangan di dalam hatinya. Dikhawatirkan hatinya tidak sempurna dalam berniat, maka dia mengucapkannya. Tapi ini hanya bagi orang yang bimbang. Bagi yang tidak bimbang boleh hanya dalam hati. Dalam mazhab Syafi'i pun dikatakan hanya kepada orang yang bimbang, bahkan lebih luas daripada itu. Sebagian ulama mengatakan untuk puasa bulan Ramadan, kalau sudah niatkan puasa sebelum dari awal malam Ramadan, maka ia dianggap juga sudah sah. Tapi kalau mau lebih afdol, maka setiap malam diniatkan dan cukup di dalam hati. Dan dalam berniat berpuasa pun tidak harus dengan bahasa Arab, cukup dengan bahasa Indonesia pun boleh. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana membedakan orang niat dengan tidak niat kalau cuman dari hati? Beda kalau ada orang yang dari dasarnya tidak mau puasa, tapi tidak enak sama temannya, enggan sama lingkungannya, itu tidak sah walaupun besoknya dia puasa. Karena tidak enak dengan orang, tidak sah puasanya. Kalau ada orang dari awal terlintas besok Ramadan, saya akan berpuasa dan bertegas seperti itu sudah cukup baginya. Penting dia sudah lintaskan niatnya. Namun, bagaimana jika ada seseorang yang lupa niat di malam harinya, tetapi dia makan sahur? Apakah dengan makan sahur tersebut sudah mewakili niatnya yang terbesit di dalam hatinya? Ali Alim Allamah Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, murid Imam Ahli Fikih Ibnu Hajar Al-Haytami, di dalam kitab Fathul Mu'in telah membahas permasalahan ini. Beliau mengatakan, makan sahur tidak cukup sebagai pengganti niat. Meskipun ia makan sahur bermaksud agar kuat melaksanakan puasa dan mencegah dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa karena khawatir akan terbitnya fajar, juga tidak cukup mencukupi sebagai pengganti niat selama tidak terbesit di dalam hatinya niat puasa dengan sifat-sifat yang wajib disinggung di dalam niat. Artinya, berdasarkan keterangan tersebut, maka sangat jelas bahwa makan sahur belum mewakili niat puasa yang harus diniatkan oleh orang yang akan berpuasa. Sehingga puasa yang dilakukan oleh orang yang lupa niat puasa di malam harinya tidak sah dan harus diqada di hari lain jika ia berpuasa di bulan Ramadan. Meskipun puasanya tidak sah, bukan berarti ia boleh makan dan minum sepuasnya atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa selama satu hari itu. Ia tetap harus imsak atau menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa selama satu hari itu. Karena untuk menghormati waktu yang banyak orang melaksanakan puasa di dalamnya, meskipun puasanya tidak dianggap, tetapi ia tetap mendapatkan pahala. Terdapat pendapat yang menganggap sahnya orang yang sudah sahur walaupun lupa atau tidak sempat niat puasa yang biasa dilakukan setelah sholat tarawih, sebagaimana pendapat yang disampaikan Syekh Ibrahim Al-Bazuri. Bila seseorang makan dan minum dengan tujuan sahur karena takut esok siang merasakan lapar dan haus, atau menahan diri tidak makan, minum dan jima karena takut sudah terbit fajar shadiq yang menjadi tanda sudah wajib puasa, sambil di dalam hatinya terbesit bahwa besok dia akan melakukan puasa sebagaimana mestinya, maka ini juga sudah mewakili niat puasa, dan inilah hakikat niat. Artinya, bila kita makan atau minum dengan tujuan agar besok mendapatkan energi untuk berpuasa, itu sama saja mewakili niat dan puasanya tetap sah. Jadi dari pernyataan yang sudah disebutkan sebelumnya, terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai sahnya puasa seorang bila tidak niat namun mengerjakan sahur. Ada yang tidak mensahkan, ada juga yang mensahkan. Tetapi yang pasti tidak sah mengerjakan puasa menurut jumhur ulama adalah orang yang tidak berniat dan mengerjakan sahur. Oh